Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope everything is great. In this video, we are from Group 11, consists of myself, Noveri Kureski Ramadan, Nurul Iza Amalia, and Rasdillah. We will elaborate a material which is a chapter 11 from Belajar and Pembelajaran. The title is Kondisi Masalah Belajar dan Pembelajaran. Let's move to the material. Well, this is the content of this presentation. Bagian A, pengertian masalah. Bagian B, jenis-jenis masalah belajar. Bagian C, faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar. Bagian D, faktor-faktor penyebab munculnya masalah-masalah dalam pembelajaran. Part E, masalah-masalah dalam pembelajaran. Bagian F, upaya pengentasan masalah belajar. Dan bagian G, upaya mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Well, the first one is pengertian masalah. Nah, masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya, bagi peserta didik. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja dalam belajar, namun juga dapat menimpa murid yang pandai ataupun cerdas. Well, let's move on to the part B, jenis-jenis masalah belajar. Nah, yang pertama, keterlambatan akademik, yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Yang kedua, kecepatan dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ yang tinggi seperti misalnya 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Yang ketiga, sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran khusus. Yang keempat, kurang motivasi belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar. Mereka seolah-olah tampak jerah dan malas. Yang kelima, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya tahu perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan masih banyak lagi. Yang keenam, sering tidak sekolah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Menurut model diagnostik kesulitan belajar dan pengajaran remedial, beberapa ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar terdapat beberapa, yaitu yang pertama, menunjukkan hasil yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada murid yang berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi ada nilai yang dicapainya selalu rendah. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Ia selalu tertinggal dari teman-temannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dan lain sebagainya. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam maupun di luar kelas, dan sebagainya. Dan yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu, misalnya dalam menghadapi nilai rendah. Okay, the next speaker is Nurul Iza Amalia. We will continue to elaborate the material. Time is yours. Okay, the next material that we will
explain is about faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah dalam belajar. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua, yaitu faktor yang bersumber dari diri pribadi individu atau yang dikenal dengan faktor internal, dan juga faktor yang bersumber dari luar pribadi seseorang atau faktor eksternal. So, faktor yang bersumber dari diri pribadi sendiri yaitu dapat berupa juga dibedakan menjadi dua, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Faktor psikologis yang berupa intelijensi, yang mana siswa mempunyai intelijensi tinggi akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan guru, atau dengan kata lain lebih berhasil dibandingkan dengan siswa-siswa yang berintelijensi rendah. Yang kedua yaitu bakat. Bakat di sini apabila bahan yang dipelajari oleh siswa tidak sesuai dengan bakatnya, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi di sini yaitu prestasi belajar siswa dapat menurun apabila siswa tersebut tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Yang faktor selanjutnya yaitu faktor fisiologis, yang mana faktor fisiologis itu dapat berupa gangguan-gangguan fisik, yang dapat berupa gangguan pada alat-alat penglihatan dan pendengaran yang dapat menimbulkan kesulitan dalam belajar. Hal ini seperti gangguan visual yang sering disertai dengan gejala seperti pusing, mual, sakit kepala, malas, dan kehilangan konsentrasi pada pelajaran. Faktor kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini dibedakan menjadi beberapa berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah. Di sini dapat berupa metode mengajar, yang mana apabila guru menggunakan metode yang sama untuk semua bidang studi pada setiap pertemuan, maka akan membuat siswa bosan dalam belajar. Yang kedua yaitu hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Yang mana dalam proses pendidikan antar guru dengan siswa dan antar siswa tidak terjalin hubungan yang baik dan harmonis untuk bekerja sama, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Ya, maksudnya yaitu alat-alat belajar yang kurang atau tidak lengkap, seperti buku-buku sumber yang diperlukan sulit didapatkan, ruang kelas yang mana ruang kelas tidak mencukupi syarat seperti terlalu panas, pengap, dan ruang kecil yang tidak sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian faktor keluarga. Faktor keluarga yaitu yang pertama yaitu keadaan ekonomi keluarga. Di sini apabila anak hidup dalam keluarga yang miskin dan harus bekerja membantu mencari tambahan ekonomi keluarga, maka akan menimbulkan kesulitan bagi anak, yang mana mungkin akan terlambat datang, tidak dapat membeli peralatan sekolah yang dibutuhkan, tidak dapat memusatkan perhatian karena sudah lelah dan sebagainya. Kemudian hubungan antar sesama anggota keluarga, yang mana apabila hubungan antar keluarga tidak harmonis, seperti orang tua sering bertengkar, orang tua otoriter, peraturan yang ketat, dan sebagainya, maka anak tidak bisa fokus dan berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua dapat menimbulkan kesulitan bagi siswa, bagi pelajar dalam belajar. Apabila tuntutan itu tidak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat dari siswa tersebut, dari anak tersebut. Faktor lingkungan masyarakat. Faktor ini yaitu faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan kesulitan
belajar, ya adalah media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV, VCD, video, PlayStation, dan lain sebagainya. Okay, the next material is about faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah-masalah dalam pembelajaran. So, para ahli seperti Coney, Davis, and Henderson in 1975 telah mengidentifikasikan beberapa faktor yang menjadi penyebab dari masalah pembelajaran, yaitu diantaranya yang pertama yaitu faktor fisiologis. So, faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan kurang berfungsinya otak, yang mana susunan syaraf ataupun bagian-bagian tubuh lainnya. So, para guru harus menyadari bahwa hal yang paling berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem syaraf dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Kalau ada bagian yang tidak sesuai pada bagian tertentu dari otak seseorang peserta didik, maka dengan sendirinya peserta didik akan mengalami masalah belajar. So, seandainya sistem saraf atau otak peserta didik karena sesuatu dan lain hal kurang berfungsi secara sempurna, akibatnya akan mengalami hambatan ketika belajar. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. So, faktor sosial merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah jika orang tua dan masyarakat sekeliling sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan peserta didik. Sebagaimana ada yang menyatakan bahwa sekolah adalah cerminan masyarakat dan anak adalah gambaran orang tuanya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah belajar yang berkaitan dengan sikap dan keadaan keluarga serta masyarakat sekeliling yang kurang mendukung peserta didik tersebut untuk belajar dengan sepenuh hati. Tetangga-tetangga yang mengatakan sekolah tidak penting karena banyak sarjana yang menganggur, masyarakat yang selalu minum minuman keras dan melawan hukum, dan ada juga orang tua yang selalu marah bila menonton TV setiap saat. Ada juga yang tidak terbuka ataupun kurang menyadari anaknya dengan sepenuh hati, yang dapat merupakan contoh dari beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor kejiwaan. Faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan kurang mendukungnya perasaan hati atau emosi peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh. Sebagai contoh, ada peserta didik yang tidak suka mata pelajaran tertentu karena ia selalu gagal mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang jika hal ini terjadi, peserta didik tersebut akan mengalami masalah belajar yang sangat berat. Hal ini merupakan contoh dari faktor emosi yang menyebabkan masalah belajar. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor intelektual, yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik. Peserta didik ini berkaitan dengan kurang sempurna atau kurang normalnya tingkat kecerdasan peserta didik. Para guru harus meyakini bahwa setiap peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda. Ada peserta didik yang sangat sulit menghafal sesuatu, ada yang sangat lambat menguasai materi tertentu, ada yang tidak memiliki pengetahuan prasyarat, dan juga ada yang sulit membayangkan dan bernalar. Kemudian yaitu faktor kependidikan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Guru-guru yang selalu meremehkan peserta didik, guru-guru yang tidak bisa memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat, guru-guru yang membiarkan peserta didiknya melakukan hal-hal yang salah, guru-guru yang tidak pernah memeriksa pekerjaan peserta didik, sekolah yang membiarkan para peserta didik bolos tanpa ada sanksi tertentu adalah contoh dari faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah dan pada akhirnya akan menyebabkan ketidakberhasilan peserta didik tersebut. Okay, thank you Nurul Iza Amalia for the explanation. And the next speaker is Rasdillah. Time is yours.
Masalah-masalah dalam pembelajaran. Masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, dari segi guru. A. Guru mendapat kesulitan menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi. B. Kepribadian guru secara keseluruhan belum bisa diteladani peserta didik. C. Penerapan tugas sebagai pengajar, pendidik, pelatih belum dapat berjalan optimal. D. Guru mendapat kesulitan dalam menentukan dan mengidentifikasi materi esensial dan materi sulit. E. Komitmen, kinerja, dan keikhlasan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran belum sesuai harapan. F. Guru masih mengandalkan lembaran kegiatan peserta didik atau LKS yang dijual penerbit untuk pekerjaan rumah peserta didik karena kesulitan dalam mengembangkan LKS sendiri. G. Guru kesulitan menerapkan disiplin bagi peserta didik dalam belajar. H. Kemampuan guru masih kurang dalam mengelola laboratorium sehingga kesulitan menyajikan materi sains secara praktek. I. Guru kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran yang sesuai. J. Guru kesulitan membuat alat evaluasi belajar dan mengembangkan emotional spiritual questions. Yang kedua, dari segi kurikulum. A. Isi kurikulum yang padat menyulitkan guru untuk mencapai target yang hendak dicapai dan menerapkan pendidikan pada peserta didik sehingga menghambat kemampuan peserta didik berpikir tingkat tinggi. B. Pelaksanaan kurikulum dan evaluasi hasil belajar cenderung pada ranah kognitif sehingga ranah efektif dan psikomotor cenderung tidak diterapkan. C. Materi cenderung lebih tinggi untuk tingkat kemampuan peserta didik. D. Kurikulum yang sering berubah membuat guru sulit menjalankannya di sekolah. Yang ketiga, dari segi peserta didik. A. Minat baca, motivasi belajar, dan daya nalar peserta didik relatif rendah. B. Kemandirian dan strategi belajar kurang baik. C. Kurang efektif memanfaatkan waktu dan sumber belajar. D. Aktivitas bertanya di kelas rendah. E. Mudah terpengaruh oleh dampak negatif teknologi. 4. Dari segi manajerial. A. Kurangnya perhatian pimpinan terhadap sarana dan prasarana sains, baik laboratorium maupun media. B. Pelatihan meningkatkan mutu guru belum merata. C. Supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas belum optimal. D. Kurangnya reward bagi guru yang kinerja baik dan sebaliknya. Yang kelima, dari segi orang tua. A. Kurangnya perhatian orang tua, disiplin, kepedulian, bimbingan belajar, dan fasilitas belajar di rumah. B. Kuatnya pengaruh televisi di rumah sedangkan orang tua tidak dapat mencegahnya. C. Banyak orang tua yang tidak mengenali bakat anaknya. D. Tingginya harapan orang tua dibandingkan kemampuan anaknya. 6. Dari segi pemerintah. A. Kurang optimalnya perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana, fasilitas laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah. B. Adanya intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan, misalnya pengangkatan kepala sekolah. Yang ketujuh, dari segi lingkungan atau masyarakat. A. Lingkungan masyarakat yang kurang kondusif mendukung suasana belajar. B. Kemajuan teknologi berpengaruh negatif terhadap konsentrasi belajar peserta didik. C. Pendidikan agama kurang memadai. D. Tidak aktifnya kegiatan organisasi di masyarakat yang dapat membangun kreativitas peserta didik. F. Upaya pengentasan masalah belajar. Murid yang mengalami masalah belajar perlu mendapat bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut nantinya, dan siswa yang mengalami masalah belajar ini dapat berkembang secara optimal. Beberapa upaya yang dapat dilakukan menurut Prayitno 1994-99 sebagai berikut. 1. Pengajaran perbaikan.
Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok siswa yang menghadapi masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua, kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Siswa yang cepat dalam belajar mempunyai sisa waktu yang berlebih dalam belajar. Untuk itu, mereka memerlukan tugas-tugas tambahan yang tercerna untuk menambah atau memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya dalam kegiatan belajar sebelumnya. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Di sekolah, sebagian siswa mungkin telah memiliki motif yang kuat untuk belajar, tetapi sebagian lain mungkin belum. Guru bidang studi, guru pembimbing, dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu siswa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Prosedur-prosedur yang dapat dilakukan menurut Praitno 1994 adalah: A. Memperjelas tujuan-tujuan belajar. Siswa akan didorong untuk lebih giat belajar apabila ia mengetahui tujuan-tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. B. Menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat siswa. C. Menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. D. Memberikan hadiah atau penguatan dan hukuman bila perlu. E. Menciptakan suasana hubungan yang hangat dan dinamis antara guru dan murid, serta antara murid dengan murid. F. Menghindari tekanan-tekanan dan suasana yang tidak menentu, seperti suasana yang menakutkan, mengecewakan, membingungkan, atau menjengkelkan. G. Melengkapi sumber dan peralatan mengajar. Yang keempat, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Tapi masih ada siswa yang mengamalkan sikap dan kebiasaan belajar yang tidak diharapkan dan tidak efektif. Bila siswa tidak memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang baik, maka dikhawatirkan siswa tersebut tidak akan mencapai hasil belajar yang baik. Prestasi belajar yang baik itu diperoleh melalui suatu usaha atau bahkan kerja keras. Kelima, layanan konseling individual. Konseling dimaksud sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Dalam hubungan tatap muka ini, klien dapat menyampaikan masalah yang dirasakan pada konselor, dan masalah itu bisa dicermati dan diupayakan pengetasannya melalui pembahasan dengan konselor. Selanjutnya yaitu G, upaya mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang dapat muncul dalam pembelajaran, dapat dilakukan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama, dari segi guru. A. Guru harus menguasai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai Undang Nomor 14 Tahun 2005 atau kompetensi profesional, sosial, dan personal sesuai Depdikbud 1990. B. Guru harus menguasai 10 kompetensi dasar guru yang meliputi penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep, dasar keilmuannya, pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan kelas, pengelolaan dan penggunaan media dan sumber pembelajaran, penguasaan landasan-landasan kependidikan, pengelolaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar siswa, pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, pengenalan administrasi sekolah dan pemahaman prinsip-prinsip dan melakukan penelitian serta pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pembelajaran. C. Guru harus menguasai 10 keterampilan dasar guru yang meliputi keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi,
menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil, dan perorangan, mengembangkan dan menggunakan media serta mengembangkan ESQ. D. Guru harus menguasai 10 prinsip dalam pembelajaran. Yang kedua dari segi siswa. A. Siswa harus meningkatkan minat baca dengan memotivasi diri belajar dari hal yang dianggap mudah. B. Siswa harus berusaha membagi waktu seefisien mungkin. C. Selektif dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, dari segi kurikulum. Merevisi kurikulum yang ada agar dapat diterapkan dalam 3 ranah pembelajaran kognitif, afektif, psikomotor, bukan melakukan penggantian kurikulum tersebut. 4. Dari segi manajerial. Peningkatan kinerja manajerial dari segi sarana dan prasarana, serta kualitas guru untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang kelima, dari segi orang tua. Orang tua perlu meningkatkan kepedulian terhadap prestasi belajar anaknya dengan mengontrol penggunaan teknologi dan mengenali bakat anak sehingga dapat mengarahkan untuk menekuni bidang yang tepat. Yang keenam, dari segi pemerintah. Perlunya optimalisasi perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana, dalam pengadaan sarana, fasilitas laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah, dan minimalisasi intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan. Dan yang ketujuh, dari segi masyarakat. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung suasana belajar seperti mengontrol penggunaan internet untuk pelajar, mengaktifkan kegiatan organisasi yang dapat membangun kreativitas peserta didik. Oke, berdasarkan pemaparan yang kelompok kami sampaikan sebelumnya, dapat kami simpulkan dari penjelasan tadi bahwa problematika pendidikan merupakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara kita, Indonesia. Dunia pendidikan kita masih menghadapi berbagai masalah internal maupun eksternal yang cukup mendasar dan bersifat kompleks. Kita masih menghadapi sejumlah masalah yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan dasar hingga ke pendidikan tinggi. Rendahnya kualitas pada jenjang sekolah dasar sangat penting untuk segera diatasi karena hal ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan selanjutnya. Well, that is all our explanation about kondisi masalah belajar dan pembelajaran. I hope this video will help us to understand the problem of the study itself. Last but not least, thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.